Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Khairunisa. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Terbuka Kota Medan. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah Tahsin sesi 6, yaitu membaca bacaan-bacaan gharib Al-Quran serta memberikan penjelasan dan contoh bacaannya. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum masuk ke contoh-contoh dari bacaan gharib Al-Quran, saya akan menjelaskan apa itu bacaan gharib. Bacaan gharib adalah bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut biasanya dikenal dengan bacaan gharib. Nah, bacaan gharib itu merupakan isim sifat dari kata ghoroba yagribu yang artinya tersembunyi atau samar. Nah, menurut para ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, langsung saja saya jelaskan di sini ada macam-macam dari bacaan gharib. Yang pertama ada imalah, yang kedua ada ishmam, yang ketiga ada sakta, yang keempat tashil, yang kelima bacaan gharib nakal, dan yang keenam ada badal. Nah, yang pertama imalah, yaitu memiringkan fathah menjadi kasroh. Jadi bacaan yang seharusnya dibaca fathah, kita harus memiringkannya menjadi kasroh di dalam ayat-ayat tertentu yang bertanda khusus imalah dalam ayatnya. Contohnya untuk bacaan imalah ini terdapat pada surah Hud ayat 41. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, pada kata majreha ini seharusnya majroha, tetapi dia dimiringkan bacaannya menjadi majreha. Itulah yang dimaksud bacaan imalah. Jadi yang seharusnya fathah dia berubah menjadi kasrah cara membacanya. Lanjut, yang kedua ada ishmam. Ishmam yaitu memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Ya, jadi ketika membaca ayat yang ada ishmam, ya, tanda ishmam di situ, maka cara membacanya bukan seperti biasa, tetapi mulut kita harus sedikit dimonyongkan ke arah depan, seperti mengucapkan dhammah, namun tidak ada dhammah di situ. Ini terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi pada kata la ta'manna, bibir kita harus monyong pada saat mengucapkan manna, ya, manna, seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada sakta. Ini adalah bacaan gharib berhenti tanpa bernafas, ya, berhenti sebentar kemudian tidak boleh bernafas sejenak, lalu dilanjutkan lagi membaca ayat selanjutnya. Ini biasanya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1-2, kemudian surah Yasin ayat 52,
Lalu ada di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 27 dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, kali ini saya akan membacakan contoh dari sakta ya, di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, jadi ketika baca kalla bal rana, nah, jadi dia ditahan sebentar, jangan bernafas dulu, lanjut ke ayat berikutnya. Begitu juga yang di dalam Quran surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Nah, seperti itu ya. Lanjut ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, pada kata lahu walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'sa, di sini berhenti sejenak tanpa ada pertukaran nafas. Jadi kita menahan nafas sebentar, lalu kita lanjutkan bacaan ayat berikutnya. Lanjut ke contoh yang keempat. Ya, ini bacaan tashil. Tashil ini meringankan bunyi hamzah yang kedua. Ya, ini terdapat dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Nah, jadi bacaan ini tashil, dia itu ketika ada hamzah yang saling bertemu di situ dalam satu perkataan, lalu hamzah yang keduanya dibaca dengan ringan atau dengan samar. Saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Jadi pada kata a'jamiyun di sini alif yang keduanya atau hamzah yang keduanya itu dibaca dengan samar atau diringankan. Ya, jadi cara membaca a'jamiyun. Nah, jadi untuk hamzah yang pertama itu tetap dibaca jelas a. Kalau hamzah yang kedua itu disamarkan. A'jamiyun. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi contoh bacaan gharib yang kelima ada bacaan naql. Nah, naql itu merupakan pertemuan antara dua sukun iltiqa sakinain, yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi di sini ada kata bi'sal ismu ya, yang seharusnya dibaca bi'sal ismu, maka kita cukup membacanya dengan disambung ya menjadi bi'sal ismu. Nah, coba saya akan bacakan ayatnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Jadi pada kata bi'sal ismu itu bukan dibaca bi'sal ismu, melainkan bi'sal ismu, seperti itu ya. Lanjut, yang terakhir ada bacaan gharib badal, yaitu dimana kita harus mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad. Ya, di sini contohnya fis samawati tuni. Nah, jadi kalau disambung dia menjadi fis samawati tuni. Nah, ketika ada alif di situ atau hamzah yang sukun, ya, maka itu kita ganti menjadi huruf mad. Jadi semisal kita berhenti pada kata fis samawat, maka untuk yang selanjutnya ituni. Selanjutnya saya akan membacakan contoh dari bacaan gharib badal, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Jadi pada kata fis samawati tuni, kalau disambung dia maka tetap dibaca hamzah sukunnya. Tapi kalau kita berhenti fis samawat, maka selanjutnya ituni jangan dibaca ituni, tapi dibaca menjadi huruf mad, yaitu ituni bi kitabim min qabl. Sekian dan terima kasih. Itulah macam-macam dari bacaan gharib yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam bacaan saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.